Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya mendapatkan berita Malaysia terkena virus corona. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara, penambahan pasien COVID-19 masih terus terjadi di sejumlah daerah. Tak hanya tenda darurat, rumah sakit bahkan terpaksa menjadikan lahan parkir sebagai ruang IGD bagi pasien COVID-19. Dari 9 tenda darurat di halaman parkir RSUD Kota Bekasi, 7 diantaranya sudah terisi penuh pada Jumat siang. Tinggal tersisa 2 unit tenda di pintu keluar rumah sakit yang masih kosong. Ini berarti pasien yang sempat berada di penampungan sementara sudah bisa dipindah untuk dirawat di selasar rumah sakit. Di tenda-tenda darurat yang dapat menampung hingga 40 pasien ini, sebagiannya masih dirawat sambil menunggu hasil swab PCR. Jika hasilnya positif, maka pasien akan dipindah ke ruang IGD yang saat ini beralih fungsi sebagai ruangan khusus COVID-19. Namun jika hasilnya negatif, pasien yang di dalam tenda akan dipindah ke ruang perawatan. Sementara di lokasi penerimaan pasien, sejumlah tenaga medis terus menerima pasien baru COVID-19 yang sebagian besar merupakan rujukan dari berbagai rumah sakit. Data terakhir jumlah pasien COVID-19 di RSUD Kasbullah Abdul Majid mencapai lebih dari 700 orang. Lonjakan pasien juga terjadi di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak 2 pekan terakhir, rumah sakit mencatat penambahan pasien COVID-19 mencapai 20 orang per hari. Rumah sakit pun terpaksa menjadikan lahan parkir sebagai ruang IGD COVID-19 yang bisa menampung hingga 27 pasien. Kondisi ini terjadi akibat 136 tempat isolasi seluruhnya telah penuh. Pihak rumah sakit menyatakan akan terus mengantisipasi peningkatan pasien COVID-19 dengan menambah ruang-ruang yang bisa dijadikan tempat isolasi sementara. Penambahan tenaga kesehatan juga akan dilakukan. Menambah tenaga juga semua masih tetap artinya masih kurang terus gitu. Kemarin ketika buka IGD COVID baru buka jam 5, jam 7 sudah penuh. Pihak rumah sakit mencatat dalam 1 minggu terakhir ada 2 hingga 7 pasien COVID-19 yang meninggal dunia setiap harinya. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya.
pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Idul Fitri tahun ini tidak semeriah biasanya. Di tengah pandemi COVID-19, warga Kota Medan umumnya memilih di rumah dan tidak keluar kota atau ke tempat keramaian. Inilah suasana jalanan di tengah Kota Medan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sejumlah ruas jalan terlihat lengang, terutama di Jalan Imam Bonjol, Balai Kota, dan sebagian jalan Sisingamangaraja. Begitu juga di kawasan stasiun kereta api dan beberapa lokasi wisata seperti Istana Maimun yang juga sepi. Warga Kota Medan umumnya memilih tetap tinggal di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Beberapa di antaranya terlihat di taman-taman kota, namun tidak banyak. Salah satunya di kawasan Lapangan Merdeka atau Merdeka Walk, di mana beberapa warga duduk untuk sekedar menikmati suasana kota yang memang lagi sepi. Kemana-mana nggak bisa, jadi dengan situasi seperti ini sunyi dan biasanya di hari-hari biasa sebelum pandemi itu kalau lebaran kemana? Mengimbau warga Medan tetap menerapkan physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari siswa Unjah ingin mewawancari kakak tentang COVID-19. Nah, saya Bula Oktavianti ingin mewawancari kakak. Nah, itu dengan pertanyaannya ada 8, yang dimana yang pertama, sejauh mana kakak mengetahui tentang COVID-19 itu, Kak? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai sejauh mana saya mengenal dari COVID-19 ini. Nah, setahu saya COVID-19 ini adalah salah satu virus yang menyebar ataupun menular dari droplet pernapasan ataupun kontak langsung. Nah, adapun gejala-gejala yang muncul dari COVID-19 ini yaitu batuk, demam tinggi, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk dampak yang memicu adanya COVID ini yaitu dari sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah terkena COVID-19? Nah, pada saat COVID-19 itu, saya sudah melakukan 2 kali rapid test dan hasilnya negatif. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak melindungi diri kakak dari COVID-19 tersebut, Kak?
Nah, cara melindungi diri dari COVID-19 ini yang mana itu kan bisa disebabkan dengan kontak langsung kepada orang. Jadi saya mengurangi kontak langsung kepada sesama yang lain, kemudian selalu menggunakan masker, kemudian juga menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah Kak, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dampak COVID-19 bagi Kakak selaku sebagai mahasiswa terlebih dahulu Kak? Nah, adapun dampak yang saya rasakan pada saat masih kuliah ataupun mahasiswa, yang mana pada saat itu kan kuliah di daringkan, nggak bisa kontak langsung ataupun bertemu langsung tatap muka dengan dosen dan teman-teman kelas lainnya. Nah, di situ kan saya posisinya, lokasinya itu di kampung. Nah, di kampung itu kan ada yang namanya jaringan ya kan. Nah, dari jaringan itu kalau di kampung jaringan itu kurang bagus. Jadi kalau pada saat kuliah Zoom, kadang-kadang sering terkendala jaringan, tidak bisa mengikuti perkuliahan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dengan dampak yang tadi. Jadi kita pada saat itu susah untuk memahami pembelajaran ataupun materi-materi yang diberikan oleh dosen karena adanya jaringan yang kurang stabil itu tadi. Jadi sangat berdampak ya Kak? Iya betul. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu selama COVID-19 ini perubahan sosial apa yang pernah Kakak alami? Mengenai perubahan sosial itu sangat berdampak kali pada saat terjadinya COVID-19 pada saat tahun 2019 lalu ya kan. Nah, yang mana pada saat kalau kita hubungkan dengan perkuliahan, pada saat tatap muka sebelum adanya COVID kan kita bisa kontak langsung dengan dosen ataupun dengan teman-teman, kemudian mengerjakan tugas bareng. Nah, kalau pada saat COVID kita tidak harus menjaga jarak tuh dengan teman-teman ataupun yang lain. Nah, itu tuh menurut saya itu sangat berdampak bagi mahasiswa juga iya, ya Kak? Betul. Selanjutnya Kak, selama wabah COVID-19 itu ada, nah kegiatan apa sih yang Kakak pernah lakukan? Waktu itu kan karena saya masih kuliah ya kan, jadi rutinitas saya sehari-hari kalau nggak di hari libur tuh saya ya kuliah seperti biasanya Zoom meeting, ataupun diberi tugas dan dikerjakan sendiri di rumah. Nah, kalau jika pada saat hari libur kadang saya juga ikut ke kebun sama orang tua saya ke kebun, dan itu tapi tetap menjaga jarak dengan yang lain karena supaya tidak adanya terjadinya penularan tadi terjangkit virus tersebut ya Kak. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana Kakak berinteraksi dengan orang lain gitu nah Kak? Pas ada kepentingan. Oke, untuk berinteraksi kalau misalnya interaksinya itu atau komunikasinya bisa dilakukan secara online ataupun komunikasi melalui HP, saya tetap melakukan komunikasi melalui HP. Tapi kalau misalnya komunikasi itu ataupun saya ada keperluan yang sangat urgent, jadi saya harus ketemu, saya pasti menggunakan masker tentunya dan juga menjaga jarak, dan setelah ketemu orang saya selalu menggunakan hand sanitizer untuk mengurangi ya, baik. Nah, yang terakhir tuh Kak ada nomor 8. Apakah Kakak pernah melanggar hukum yang PPKM yang diterapkan pada masa COVID-19 tersebut Kak, yang diterapkan oleh pemerintah gitu nah? Nah, waktu itu kan kita diwajibkan menggunakan masker ya kan. Nah, pada saat keluar saya selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Saya rasa saya tidak melakukan pelanggaran hukum mengenai itu karena saya juga menjaga kesehatan juga. Jadi saya mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang tujuannya untuk menjaga kesehatan kita sendiri secara pribadi juga seperti itu. Oke Kak, baiklah itu saja pertanyaan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami izin mewawancarai Ibu tentang permasalahan COVID, Bu. Terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Nurpaini, tinggal di Desa Selat RT 09, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Yang pertama itu sejauh mana Ibu mengetahui tentang COVID-19 ini? Untuk kalau masalah COVID, setahu Ibu cuman kayak virus gitu kalau tentang COVID-19. Virus yang menyebar ya, Bu? Virus yang menyebar yang sangat berbahaya. Oke, baik. Lanjut pertanyaannya, Bu. Apakah Ibu pernah terkena COVID-19? Alhamdulillah, tidak pernah ya, Bu? Tidak pernah.
Terus cara Ibu melindungi diri dari COVID-19 itu bagaimana, Bu? Ya, yang jelasnya jaga kebersihan. Dan terus kalau mau pergi keluar kan sudah ini dari pemerintah untuk pakai masker untuk jaga daripada virus itu. Ya, masker ya, Bu? Pakai masker kalau untuk keluar. Oke, lanjut. Selama COVID-19, perubahan sosial apa yang Ibu alami, Bu? Yang jelasnya untuk beradaptasi biasanya kan bebas tuh sama ngobrol sama tetangga, atau sekarang kan dibatasi waktu pas lagi COVID-19 kemarin. Ya, berarti perubahannya lebih ke sosial ya, Bu? Sosial ya, karena memang dianjurkan atau dilarang untuk bersosialisasi langsung sama masyarakat. Baik, Bu. Terus selama wabah COVID ini kegiatan apa yang Ibu lakukan gitu? Kegiatan seperti biasa yang dilakukan Ibu setiap hari. Yang jelasnya untuk keluar itu menjaga diri dengan pakai masker untuk keluar itu aja. Terus bagaimana Ibu berinteraksi dengan orang lain, Bu? Interaksi seperti biasa, seperti hari-hari tanpa adanya virus itu, ya cuman jaga diri pakai masker itulah. Jadi Ibu lewat HP atau gimana, Bu, interaksinya tuh? Interaksi kalau untuk kalau komunikasi jauh ya pakai HP, kalau untuk bertetangga gitu atau pakai masker gitu aja. Terus Bu, kan ada hukum tuh yang diterapkan, Bu, kayak misalnya pembatasan gitu nah, Bu. Jadi apa Ibu pernah melanggar gitu, Bu? Yang jelas hukum atau pelanggaran tuh Ibu karena tidak paham, jadi Ibu tidak tahu tuh apa pernah melanggar atau tidak. Yang penting pakai masker ya, Bu. Yang penting pakai masker. Baik, Bu, untuk pertanyaan tambahannya itu bagaimana dampak COVID untuk warung Ibu ini, Bu? Alhamdulillah ya, biarpun COVID, karena memang untuk warung nih memang kebutuhan sehari-hari, jadi kayaknya nggak terlalu pengaruh dengan kondisi COVID kemarin. Jadi tetap berjalan ya, Bu? Tetap berjalan, alhamdulillah. Baik, Bu, itu saja pertanyaannya. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.